It's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini yang terhormat kepada Bapak Awal Kurnia Putra Nasution MTPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran, dan juga yang saya banggakan seluruh jajaran teman-teman mahasiswa pendidikan agama Islam semester 5. Baik, di sini sebelum kita akan memasuki materi kita, apa yang akan saya bahas sedikit di video ini adalah ini untuk pengumpulan tugas, bagaimana tugas ini adalah tugas berupa video terkait mata kuliah media pembelajaran. Teman-teman semua maupun Bapak yang terhormat, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ragam penyakit hati di dalam Islam. Maksudnya bagaimana dan apa-apa saja ragam-ragam penyakit hati di dalam Islam ini. Nah, ragam-ragam penyakit hati dalam Islam ini ada terbagi 3, yakni adalah munafik, marah, ataupun juga keras hati. Saudara-saudari semuanya, kita masuk ke poin pertama, yakni tadi ada munafik atau disebut sebagai nifak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita tentu tahu apa atau juga kita pernah sering dengar apa itu nifak atau disebut sebagai munafik. Nah, sepengetahuan kita bahwasanya munafik ini adalah orang yang main di belakang kita gitu, orang yang kita percayai akan sesuatu hal tetapi dia main di belakang kita seperti itu. Jadi saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu nifak atau disebut juga sebagai munafik, teman-teman. Jadi nifak atau disebut sebagai munafik ini adalah merupakan suatu akar dari kata nafaka. Nah, maksud nafaka ini adalah itu dalam bahasa Arab yang berarti munafik. Nah, jadi maksudnya gimana? Ia adalah menyembunyikan, berbohong ataupun berpura-pura. Sedangkan secara istilah nifak ini adalah suatu sikap yang mana ia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Nah, karena tidak ingin diketahui oleh atau keberadaannya oleh orang lain, hal inilah sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, itu terkait dengan nifak atau disebut sebagai munafik, saudara-saudari semuanya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya nifak atau munafik ini adalah yang menyatakan sesuatu hal atau sesuatu keimanan, padahal di balik itu ia menyimpan sesuatu kekufuran, teman-teman semua. Jadi itulah terkait dengan nifak atau disebut sebagai munafik, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua atau saudara-saudari semuanya, sudah kita ketahui tadi apa itu nifak atau juga munafik. Beralih kita selanjutnya akan membahas apa saja sih macam-macam dari perilaku munafik ini, teman-teman. Jadi macam-macam perilaku munafik ini ada 2, yakni pertama ada nifak amali dan kedua ada nifak imani. Nah, pertama nifak amali ini adalah suatu sikap yang mana dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu disebut sebagai nifak amali. Lalu bagaimana dengan nifak imani? Nah, nifak imani ini adalah suatu sikap yang mana dimiliki oleh seseorang. Ia memperlihatkan keimanannya, tetapi dia menyembunyikan kekafirannya. Itu disebut sebagai nifak imani. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya nifak imani ini adalah dia ingin memamerkan atau memperlihatkan bagaimana ia dapat beriman kepada Allah, sedangkan padahal di balik itu tanpa kita ketahui bahwasanya dia menyembunyikan sesuatu hal yang buruk atau disebut sebagai hal-hal kekafirannya seperti itu. Itu disebut sebagai nifak imani. Dan itulah terkait ada 2 macam tadi, yakni macam-macam perilaku munafik. Yang pertama tadi ada nifak amali dan kedua tadi ada nifak imani, teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Terkait munafik tadi, kita sudah mengetahui tadi apa macam-macam dari munafik atau nifak tadi, yang mana tadi ada nifak imani dan juga ada nifak amali. Lalu kita selanjutnya akan beralih bagaimana sih cara kita menghindari dari sikap munafik ini, teman-teman. Cara diri kita menghindari sikap dari nifak atau munafik ini.
Jadi saya mengutip dari buku Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, yang mana dalam bukunya uh, tentang Musdad Al-Qalb atau An-Nifaq, yang mana memberikan beberapa cara untuk menghindari dari sikap munafik ini, teman-teman semua. Jadi pertama itu ada, kita harus bersegeralah melaksanakan salat jika waktunya telah tiba. Nah, dengan kita melaksanakan salat ini ketika waktunya tiba, kita akan memperoleh hidup yang tenang, teman-teman semua. Kita akan mendapatkan gambaran atau cahaya dari apa masalah-masalah yang kita timbul, sehingga kita dapat tahu bahwasanya perbuatan salah ini tidak sesuai yang harus kita lakukan, teman-teman semua. Jadi yang kedua, bagaimana yang kedua? Yang kedua ini ada berakhlak baik dengan memperdalam agama. Nah, dengan cara kita berakhlak baik kepada seseorang atau kepada sesama manusia dan juga memperdalam agama, tentu kita akan paham tahu betul yang mana yang salah dan mana yang buruk, teman-teman semua. Lalu bagaimana yang ketiga? Dan yang ketiga ini menurut Syekh tadi, yakni ada membiasakan diri untuk setia dan amanah. Nah, dari sini maksud dari setia dan amanah ini adalah setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita tentunya harus amanah dan setia, teman-teman. Karena apa hal-hal yang dipercayai oleh kita atau dipercayai oleh orang lain akan untuk melakukan sesuatu hal, kita juga harus bersikap amanah. Hal inilah yang membuat diri kita tenang dan dipercayai oleh orang lain. Ini merupakan juga sikap untuk cara menghindari dari sikap munafik, teman-teman semua. Lalu ada yang terakhir menurut Syahid tadi, yakni ada membiasakan diri untuk berkata jujur. Nah, memang sulit untuk diri kita sendiri juga, atau bahkan banyak manusia juga yang sulit untuk berkata jujur, teman-teman semua. Padahal bahwasanya berkata jujur itu adalah merupakan suatu jalan yang sangat tenang, teman-teman. Meskipun ada risiko, yakni adalah berupa ganjaran yang dapat kita peroleh. Tapi dengan kejujuran kita buat inilah kita dapat dipercaya oleh orang, teman-teman, bahwasanya kita ini adalah orang yang jujur dan orang yang baik, teman-teman. Dan inilah tadi merupakan, atau beberapa poin ini merupakan cara menghindari dari sikap munafik ini, dan itu sendiri menurut dari Muhammad Sahih atau Syekh Al-Munajjid dalam bukunya tadi, yakni Musdidat Al-Qalb ataupun juga An-Nifaq, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua maupun saudara-saudari, sudah kita ketahui tadi apa itu nifak, dari definisinya, macam-macamnya, dan juga bagaimana cara kita menghindari nifak atau sikap munafik ini, teman-teman. Jadi kita lanjut ke bagian poin kedua, yakni ada marah atau disebut sebagai ghadab. Nah, tentu kita sudah tahu bahwasanya marah itu merupakan suatu sifat alamiah yang ada pada diri manusia atau seseorang. Karena sikap marah ini muncul ketika ada suatu rangsangan, ya suatu masalah yang terlibat, atau seseorang yang membuat diri kita menjadi meluapkan amarah-amarah kita, dan itu merupakan suatu hal yang seharusnya kita hindari, teman-teman. Jadi sedikit saya akan bahas apa itu marah dan bagaimana definisi dari sikap marah ini atau disebut sebagai ghadab. Nah, jadi marah ini atau ghadab ini itu merupakan suatu kata qada yadabu, itu menurut dari bahasa Arab, teman-teman. Artinya bagaimana? Jadi marah ini adalah suatu seperti sifat mengamuk, murka, atau juga jengkel kepada seseorang. Ya, sedangkan jika kita kaitkan secara istilah, marah ini adalah suatu sikap tercela, teman-teman, di mana ia dapat bergejolak darah dalam diri seseorang, yang mana ia akan mengangkat dirinya kepada tindak emosi karena tidak senang dengan perlakuan dari seseorang tersebut. Itu disebut sebagai marah. Nah, saya juga mengutip buku dari Rafa'ah, yang mana dalam bukunya itu terkait tentang akhlak keagamaan, yakni bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya ghadab ini atau disebut marah ini merupakan sifat yang mana sangat membebani jiwa. Karena apa? Sebab jika manusia ini lelah akibat menendam rasa bencinya, maka ia akan ketidaksesuaian terhadap orang lain ini melibatkan dirinya itu meluap akan suatu emosi gitu. Itu merupakan marah, sifat marah menurut Rafa'ah dalam bukunya Akhlak Keagamaan, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua atau saudara-saudari, sudah kita ketahui tadi apa definisi dari marah atau disebut sebagai ghadab. Selanjutnya kita lanjut ke bagian berikutnya, apa saja dampak negatif dari perilaku marah atau disebut ghadab ini. Ya, jadi di sini saya mengutip dari buku Muhammad Yusuf Hafiz Syahrin pada tahun 2019. Beliau mengemukakan bahwasanya ada beberapa dampak negatif.
dari perilaku marah ini. Di antaranya, itu pertama ada keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Nah, jadi maksud di sini adalah terkadang ketika kita marah itu adalah suatu keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga memunculkanlah sebuah sifat alamiah, yaitu disebut sebagai marah, teman-teman semua. Itu terkait tentang keputusan tadi. Lalu kedua, menurut beliau, retaknya dan putusnya hubungan persaudaraan antar umat manusia. Nah, karena apa? Karena ketika kita marah atau meluapkan emosi kita, itu dapat menimbulkan kesenjangan atau retaknya persaudaraan antar umat manusia. Karena kan kita marah kepada seseorang seperti itu. Itu merupakan penjelasan dari retaknya dan putusnya hubungan sesama persaudaraan. Lalu yang ketiga menurut beliau adalah berisiko dapat membahayakan diri sendiri baik fisik maupun non fisik. Nah, jadi kadang-kadang kita marah ini pasti akan berisiko membuat kita terluka, teman-teman. Kenapa? Terkadang juga kita dapat seseorang juga yang marah itu kan membanting sesuatu barang, sehingga itu juga dapat memicu hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu perlu kita hindari. Itulah poin ketiga tadi. Tidak hanya dari menurut beliau, saya juga mengemukakan bahwasanya dalam Al-Quran juga ada sikap marah, yang mana dampak negatif perilaku marah menurut Al-Quran ini. Jadi pertama itu menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Anbiya. Lalu yang kedua, tidak mendapatkan suatu keuntungan, malah melainkan mendapatkan kerugian. Itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Ahzab. Dan yang terakhir, menerima murka dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa. Dan itulah terkait dampak negatif perilaku marah, teman-teman. Baik dari menurut Muhammad Yusuf Al-Fisyahri pada tahun 2019 dan juga menurut dari Al-Quran sendiri, teman-teman semua. Baik teman-teman semua maupun saudara-saudari, kita lanjut lagi. Kita sudah mengetahui tadi apa saja dampak dari sikap perilaku marah atau disebut sebagai gadab. Lalu kita akan beralih bagaimana cara kita menghindari sikap marah ini, teman semua. Jadi ada beberapa cara kita menghindari sikap marah atau disebut gadab ini. Pertama itu adalah meredam rasa amarah dengan sabar. Memang sulit, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita emosi, itu pasti menindaklanjutkan fisik kita akan melakukan sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Tapi inilah merupakan satu kunci yang ampuh, yang mana kita harus sabar atau meredamkan rasa amarah kita. Itu pertama. Kedua ada meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti hidup kita akan tenang. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga, ada meredam rasa amarah dengan berwudu dan melanjutkan dengan sholat. Maksudnya bagaimana? Kita yang sedang ada masalah, yang ingin marah-marah atau ingin berteriak, pasti kita pengennya itu tenang sesaat. Dan itulah merupakan sesuatu hal yang harus kita inginkan. Caranya bagaimana? Inilah merupakan satu kunci. Kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan menunaikan salatnya, berdoa kepada Allah, dan itulah membuahkan hasil insyaallah kepada kita dengan hidup yang tenang. Itulah poin ketiga tadi. Lalu bagaimana yang keempat? Nah, yang keempat ini adalah kita dapat meredam rasa amarah dengan memberikan maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, maksudnya terkadang ketika kita sedang marah, kita dapat menetralkan rasa amarah kita dengan apa? Dengan memeluk seseorang, meminta maaf kepada seseorang bahwa ini salah. Itulah kan sehingga kita dapat mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Begitu maksudnya. Lalu yang terakhir ada meredam rasa amarah dengan merubah posisi atau dengan berdiam diri. Maksudnya begini adalah kita ketika marah tadi, kita dapat merubah posisi kita atau dapat juga berdiam diri. Tidak perlu kita maksudnya tidak perlu kita menindaklanjutkan atau mengungkit masalah yang kita alami. Jadi kita cukup menghiraukannya saja, atau bisa juga kita cukup memaafkan. Itulah merupakan suatu kunci untuk meredamkan rasa amarah kita. Nah, jadi itulah beberapa bagian dari cara kita menghindari dari sikap marah-marah atau disebut gadab tadi, teman-teman semua. Ada meredam rasa amarah dengan sabar, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah, menunaikan salat kepada Allah, dan juga memberi maaf atau memaafkan sesama saudara, dan juga kita dapat juga merubah posisi atau berdiam diri. Baik, sudah kita ketahui tadi
terkait pembahasan kita mengenai sikap marah atau disebut sebagai gadab. Selanjutnya kita masuk ke bagian poin terakhir teman-teman, yakni ada tadi keras hati yang disebut sebagai qaswah al-qalb. Sedikit, jadi keras hati ini adalah merupakan suatu sikap tercela di mana seseorang itu menutup pikirannya dan hatinya lantaran atau akibat dari perilaku dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Contoh seperti apa? Semisal tadi, kayak munafik atau juga marah-marah dengan sesama manusia. Itulah menimbulkanlah seperti kerasnya hati terhadap seseorang tersebut, teman-teman semua. Jadi itulah menurut terkait keras hati. Saya juga mengutip dari Amin Syukur dalam terapi hati. Beliau mengatakan terkait memahami arti keras hati tersebut, bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 macam hal dari keras hati ini, yaitu ada pertama hati yang sehat, kedua hati yang sakit, dan ketiga hati yang mati. Maksudnya bagaimana? Jadi hati yang sehat ini terkadang ada hati kita yang sehat, kita contohnya seperti apa tadi? Kita bisa bersabar ketika kita menghadap sesuatu masalah, itu termasuk adalah hati yang sehat. Hati yang sakit ini adalah hati di mana muncul suatu hal yang kita tidak inginkan lantaran apa hal-hal yang kita alami. Contohnya kita disakiti oleh orang lain, ada sesuatu hal, perkataan dari seseorang lain, dari orang lain yang membuat diri kita sakit. Itu maksudnya hati yang sakit. Lalu yang terakhir ada hati yang mati. Hati yang mati ini adalah dia menyimpan suatu amarahnya di dalam hatinya, tapi seakan-akan dia akan menunggu waktunya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu hati yang mati. Terkadang juga hati yang mati ini dia menghiraukan sesuatu hal yang tidak diinginkan karena ia sudah tidak percaya dengan orang lain, karena ia yakin bahwasanya tidak ada hal-hal yang mempercayai dirinya. Itu disebut sebagai hati yang mati, teman-teman. Teman-teman semua atau saudara-saudari semuanya, kita lanjut ke bagian terakhir, yakni bagaimana kita cara menghindari keras hati ini, teman-teman, atau disebut juga sebagai qaswah al-qalb tadi. Jadi saya mengutip buku menurut Imam Al-Qushairi, yang mana dinuklikan dari Syekh Ibrahim Al-Qaswah bahwa ada beberapa cara untuk menghindari sifat keras hati ini, teman-teman semua. Jadi pertama kita itu kita membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Ini merupakan sikap yang ampuh, teman-teman. Lalu kedua ada mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Dan yang ketiga, membiasakan diri dalam salat tahajud. Kenapa? Karena dalam salat tahajud ini terkadang mungkin banyak orang yang sangat sulit dalam bangun tidur tengah malam untuk menunaikan salat tahajud. Tapi insya Allah dengan salat tahajud ini itu dapat merenungkan diri kita, dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati kita. Itu merupakan cara menghindari dari sikap keras hati. Lalu selanjutnya merendahkan diri dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergaul dengan orang-orang yang saleh, dan yang terakhir berempati kepada orang lain. Jadi teman-teman semua dan juga Bapak, itulah mungkin terkait pembahasan kita hari ini mengenai apa saja ragam penyakit hati, yakni ada tadi munafik atau disebut sebagai nifaq, kedua marah yang disebut sebagai gadab, dan yang terakhir ada keras hati yang disebut sebagai qaswah al-qalb. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang ambigu dalam pembahasan saya, dan juga saya di sini belajar, dan juga saya memohon maaf juga kepada Bapak dan teman-teman semua jika mungkin ada hal-hal atau kata-kata saya yang menyinggung atau yang tidak mengenakan hati kepada semuanya. Dan juga saya juga beribu-ribu minta maaf juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, apabila ada perkataan mungkin pembahasan saya yang tidak enak atau tidak sesuai. Saya mahasiswa Rian Budianto, Prodi PAI semester 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.